Halo semuanya teman-teman, balik lagi di channel Chickenology TV bareng saya dengan Raja dan ini yang biasa, Robi. juragan ayam. Enggak. Bias peternak telur. Peternak telur. So, hari ini kita akan ngobrolin tentang jenis-jenis kandang ayam petelur ya, Ko. Ya. Ayam petelur punya karakteristik kandang sendiri ya. Ya. Baik itu dari yang sistemnya tradisional sampai yang sistemnya modern. Ya. Kita akan bahas satu-satu ya. di sini ya. Ya. Kita mulai dari yang paling tradisional dulu. Oke, jadi kandang ayam telur itu sebenarnya ada dua golongan yang besar. Ya, satu kandang ayam telur yang disangkar, satu lagi yang nggak disangkar. Nggak disangkar. Ya, yang mayoritas kan kebanyakan itu memang yang disangkar. Ada berapa tipe, tergantung dari kompleksitasnya. Biasanya kalau starter mulai awal yaitu dari yang paling awal, simple itu kandang ayam yang tradisional. Jadi ciri khas kandang ayam petelur tradisional, teman-teman, itu biasanya karena memang istilahnya baru newbie atau baru coba dengan finansial terbatas. Jadi kandang itu sangkarnya itu biasanya terbuat dari bambu. Oke. Ya, bambu, jadi bukan bambu bulat-bulat, itu yang dipotong ya. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah orang direng, nah reng sun dari reng, reng awi, nah itu dari reng dibuat jadi sangkar. Nah rata-rata dibuat dari itu, terus peralatannya pun masih semua serba manual. Jadi untuk tempat makanannya biasanya kita menggunakan ada yang dibuat dari kayu, dibuat model kayak tempat wadah makanan dari kayu, ada yang dibuat dari talang tuh masih dari pipa belah ya. Pipa dibelah. Nah, sebelahnya buat makan saja. Sebelahnya lagi dia pakai buat minum. Nah, itu kandang tradisional. Berarti kayak di desa-desa banyak juga yang masih ada, gitu ya. Ada. Kandang itu kayak ada bertumpuk-tumpuk ya, gitu kan, bambu. Betul. Terus udah gitu juga dalam pengambilan telurnya pun, produksinya pun masih serba manual. Ambil sendiri. Jadi ambil sendiri. Nah, itu yang pertama. Dan biasanya kapasitasnya nggak besar. Itu 1.000 sampai 2.000 ekor. Satu bangunan. Karena memang untuk peternak-peternak skala kecil. Tenaga kerjanya lumayan banyak ya, ya kalau kayak gitu. Iyalah, kalau 10.000 kurang lebih dia perlu 5 orangan. Oke, itu yang tradisional. Nah, yang kedua, modern. Advance, lebih modern, itu yang namanya, saya bilang namanya kandang ayam petelur sangkar dengan namanya semi otomatis atau semi modern. Oke, kayak apa tuh, Pak? Nah, itu biasanya sangkar ayamnya aja itu udah berubah. Mereka tidak memakai bambu, bukan bambu, jadi sudah pakai kawat. Ya, kawat besi. Nah, itu udah pakai besi semua, kawat besi. Tempat minumnya yang asalnya pakai talang pipa, itu dia udah berubah jadi betul-betul talang yang udah dibentuk, jadi di molding untuk tempat makan. Oke. Aksesnya itu. Dan tempat minumnya biasa sudah mulai berubah dari yang asalnya pakai tempat minum yang talang air begitu yang dibelah, mereka sudah berubah menjadi nepel. Yang ayamnya matokin ya, gitu ya. Ayamnya jadi nepel tuh begini, nah ayamnya patok-patok begitu nah. Oke. Ya. Itu untuk semi modern dan kapasitas kandangnya pun sudah berubah. Yang asalnya 1.000, 2.000 itu berubah. Mereka dari 3.000 bisa sampai ke 4.000 sampai 5.000. Jadi makin besar. Ya. Nah, satu lagi ini kadang opsional. Jadi untuk pengambilan telurnya bisa masih tetap manual karena 3.000 ekor itu masih bisa dikerjakan oleh orang satu orang, atau bisa sudah dengan tipe auto collect eggs bahasa kerennya. Jadi itu telurnya itu jalan sendiri ke depan. Jadi karena pakai konveyor. Ya, ditarik dengan konveyor ke depan. Jadi si operator itu tinggal ambil telurnya di depan. Itu untuk kandang semi otomatis. Kalau dengan sistem kandang intinya ada dua ya. Yang tradisional, bambu, semua full serba manual. Yang kedua yang udah lebih modern, ya, semi otomatis, udah menggunakan kawat, dan pengumpulan telurnya mungkin manual, bisa otomatis. Ya, nah tinggal yang terakhir nih, kandang ayam yang modern. Semua sudah otomatis, jadi mesin semua mesin. Bangunannya pun berbeda. Jadi bangunan dengan kandang otomatis atau modern ini, kandangnya sudah kita sebut namanya closed house, rumah tertutup. Oke. Jadi pinggir-pinggirnya itu udah tertutup, ya.
bisa pakai dinding, bisa dinding atau bisa terpal separuh badan. Kalau yang tadi sebelumnya masih Nah, kalau yang dua terbuka, tadi ya? tradisional dan semi otomatis itu rata-rata masih terbuka. Oke. Ya, mayoritas mah semuanya pakai terbuka, nggak ada itu tutup. Kalau tutup udah masuk close house berarti dia udah modern. Kapasitasnya pun besar ya. Satu rumah itu bisa 10.000. Makanya dibutuhkan semua infrastrukturnya yang sudah mendukung. Jadi makanannya sudah pakai mesin, nggak perlu lagi manual, udah pakai mesin. Minumnya sudah pakai nipple semua, airnya sudah dikontrol, telurnya juga sudah pakai mesin ditarik ke depan semua. Ya, bahkan sampai udara pun dikontrol. Berarti dia pakai fan ya? Pakai fan, disedot dari belakang. Pakai fannya segede-gede, segede-gede gaban, segede gini nih. Nah, itu menyedot udara dari luar, tarik. Jadi udara tuh ada selalu berjalan terus. Jadi artinya makin mengarah ke modern, kalau aku dengar dari cerita Ko Robi tadi, itu sebetulnya tujuannya buat efisiensi kerja ya, Ko ya? Betul, efisiensi kerja, pemanfaatan luas tanah yang efisien sekali, dan juga ya itu dengan kapasitas yang begitu besar, dengan tenaga kerja yang relatif lebih sedikit, akan diperoleh biaya produksi yang lebih kecil. Harapannya ya modalnya lebih kecil, bisa jual telur dengan harga yang lebih terjangkau. Oke. Itu ya. Tinggal yang satu lagi, kandang ayam yang tadi kan itu semua tiga itu masuk dalam satu golongan besar, kandang ayam petelur dengan sangkar. Nah, tinggal yang satu lagi, kandang ayam petelur bebas sangkar, yang sebutannya cage free. Nah, itu yang baru diadopsi cuma oleh kami dari PT Intiprima Satwa Sejahtera. Kenapa kita mengadopsi itu? Karena kita memandang ke depan ini kan orang ini semakin aware dengan kesehatan. Ya. Ciri khas dari kandang cage free itu karena memang ayamnya tuh tidak disangkar, kesehatan mereka tuh jauh lebih baik. Karena apa? Kita sebagai si caretakernya, si operatornya, dan si empunya ayamnya pasti betul-betul memperhatikan ayamnya. Bukan dari segi pemeliharaannya saja, tapi juga dia akan memperhatikan sekali makanannya pun akan diperhatikan. Rata-rata peternak untuk dengan gaya peternakan cage free, animal welfare, itu mereka akan membuat makanannya sendiri, bukan beli makanan jadi. Olah sendiri ya, Bukan. dari bahan-bahan di mix sendiri. Iya. Untuk buat ayam-ayamnya, karena untuk memastikan bahan bakunya semua bersih, sehat, dan kita berikan kepada ayam kita tuh supaya dengan tujuan ayam ini sehat. Plus ayamnya jalan-jalan, happy, telur yang dihasilkan pun beda. Oke. Artinya kita mengarah ke kualitas telurnya ya, Betul. bukan ke efisiensi produksinya. Bukan. Oke. Murah kita nggak bisa terus terang, cage free nggak akan bisa seefisien peternakan ayam kelas modern. Oke. Tapi yang kita bisa tonjolkan apa? Produk yang dihasilkan itu yang quality yang terbaik. Oke. Ya. Artinya kalau disimpulin, kandang ayam petelur itu akan mempengaruhi ke telur apa nantinya yang kita harapin mau Ya. keluar. Yes, correct. Kalau misalnya kita mengharapkan telur itu dengan harga se-affordable mungkin, otomatis kan kita juga perlu menekan biaya operasional ya, biaya produksi. Ya. Makanya diciptakanlah sistem kandang modern. Ya. Kelemahannya dari sistem kandang itu adalah kualitas telurnya kita nggak bisa kendaliin ya, Ko ya. Betul, karena makanannya kan semua sudah beli dari pabrik. Jadi udah jadi. Jadi paketnya seperti itu ya udah. Kita nggak bisa banyak robah. Oke. Kalau kita pakai sistem yang cage free, itu kan memang kita harus membuat makanan sendiri. Jadi kita akan memilih itu bahan makan baku apa yang kita masukkan buat makan ayam ini supaya ayam ini dapat berproduksi dan sehat. Ingat, sehat. Kaca kuncinya sehat. Bukan bisa makan aja tapi sehat. Sehat dan cage free itu memenuhi kaidah-kaidah animal welfare. Yes. Itu yang membedakan ya. Yes. Dan otomatis hasil akhirnya si telurnya itu sendiri kualitasnya pun akan berbeda. Beda. Ya. Cuman mau nggak mau harga si telurnya itu sendiri pun akan berbeda. beda. Ya, ada harga ada kualitas ya gitu. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih betul-betul penasaran nih bedanya apa telur cage free bedanya dengan telur biasa, silahkan bisa coba. Produk kita memang sudah ada juga di pasaran, bisa cari di mana. Nah ini nih. Oh iya betul. Nah itu ya. Ini Healthy X. Ya, itu telur premium kita, itu telur yang anti alergi ya. Jadi buat teman-teman yang biasanya suka alergi makan telur, cobain deh ini. Ya, ini oke banget.
karena memang kita formulasikan untuk orang-orang dengan kebutuhan tersebut. Kalau pengen yang memang merasakan, oh saya pengen cobain telur yang cage free aja, Korobi ada nggak? Ada. Kita namanya itu Nature Eggs sama Farmer Eggs. Itu bisa dicari di supermarket terdekat. Kita ada di Ranch Market, ada di Farmer, ada di Grand Lucky, ada di toko buah, ada di JFM, banyak. Dan Kalau online-nya pun juga online juga ada, Ya, tinggal jadi- searching aja di Tokped atau di Shopee ada. ya. Cari healthy eggs aja, atau telur natur farmer itu ada. Dan rasanya pun beda. Ya, beda. Rasa telurnya pun beda. Jadi silakan dicoba, dibandingin sendiri apa efeknya kalau istilahnya telur wagyu Ya. Bedanya telur wagyu sama telur dengan biasa. telur lokal gitu ya. Segitu aja dulu Kos. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Ya, Klik Terima like kasih. kalau kalian suka dengan video ini. ya. Jangan lupa kasih komentar jika ingin memberikan komentar atau masukan. Ya, komentar atau ada yang mau ditanyain atau kalian mau sharing juga, mungkin kalian pernah pengalaman memelihara atau bekerja di peternakan ayam betelor, silakan. Ya, Dan jangan lupa subscribe subscribe. ke Ya. Chickenology TV. Sharing juga video ini ke teman-teman Teman-teman. kalian dan ke seluruh dunia. Oke? Oke. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Selanjutnya. Terima Oke, kasih. makasih. Dadah. Dadah.